Rezeki ini luar biasa. Bahwasanya kita ketahui bersama di sebuah ayat mengatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak terkecuali makhluk Allah yang bernyawa. Dzaba itu arti di kamus adalah hewan melata, tetapi maksud ayat ini adalah dzaba itu bukan hewan melata. Maksudnya tidak terkecuali makhluk Allah yang bernyawa, illa 'alallahi rizquha. Rezekinya sudah dihandle oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah sudah menetapkan rezeki kita pada saat fase neloni tadi atau 40 hari kali 3. Itu ditetapkan rezekinya. Rezeki itu terbagi menjadi 2. Yang pertama kasbi, yang kedua wahbi. Apa itu kasbi? Saya sebelum bercerita tentang rezeki, dulu ada Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Beliau itu guru dengan murid. Imam Malik seorang guru, Imam Syafi'i itu adalah seorang muridnya. Beliau berdiskusi, namanya ahli ilmi. Beliau berdiskusi biasa. Tapi beliau itu kalau ahli ilmi itu kalau diskusi nggak baper. Kalau selisih paham ya biasa saja. Beliau itu mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya kita itu kalau bab rezeki kita harus usaha. Kalau kita nggak usaha ya nggak dapat rezeki. Allah kok yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah sendiri. Allah itu sudah ada rezekinya. Kalau kita nggak mau berusaha, kita nggak dapat rezeki. Itu versinya Imam Syafi'i. Imam Malik seorang guru menggunakan analisa dengan dalil yang lain. Dalil apa yang kita baca tadi? Apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak terkecuali makhluk Allah yang bernyawa, apapun itu, hewan, janin kita, apa sudah dihandle rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang dulu itu mengatakan banyak anak banyak rezeki. Betul. Kalau suami istri rezekinya ya suami dan istri. Kalau punya anak ditambah lagi anaknya 1, rezekinya anaknya 5. Maka setiap anak ini sudah punya jatah rezeki yang dititipkan kepada orang tuanya. Maknanya orang tua dulu nggak salah. Banyak anak banyak rezeki. Memang betul. Karena Allah memberikan rezeki di setiap hambanya. Perdebatan ini Imam Malik mengatakan ya enggak, kalau aku enggak usaha pun aku diem tetap dapat rezeki. Oh, diskusi ini sehingga sudah berlarut-larut, kemudian mengatakan ya sudah guru kita berselisih paham, kata Imam Syafi'i. Kemudian apa? Saya izin pamit, saya mau pulang. Tetapi Imam Syafi'i tatkala pulang, antum ketahui beliau ini senantiasa memikirkan bagaimana teori beliau tadi benar. Tatkala itu kebetulan ada orang yang panen anggur. Kemudian panen anggur, beliau itu bahasa Jawanya wirawiri, kesini begitu. Tapi kok nggak dipanggil? Imam Syafi'i itu memang viral pada saat itu. Karena apa? Karena karya beliau. Tapi mukanya nggak viral. Masih viralan muka saya karena di WhatsApp saya ada foto profil saya. Orang bisa ngeliat, oh ini ya Gus Faiz. Di YouTube, oh ini Gus Faiz. Imam Syafi'i karyanya viral sampai sekarang. Ada ada apa segala macam. Tetapi Imam Syafi'i mukanya tidak dikenal oleh banyakan orang. Kemudian Imam Syafi'i itu mendatangi orang yang panen anggur tersebut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wahai Tuhan, apakah aku boleh membantumu untuk panen anggur, kemudian nanti engkau gaji anggur 1 kantong. Boleh, silakan ya Syekh, silakan. Syekh itu panggilan bagi orang Arab mengatakan ada 2 makna. Yang pertama ahli ilmi, yang kedua wahai Pak Tua, begitu. Lah ini karena Imam Syafi'i tidak dikenal itu mukanya, nggak tahu kalau beliau itu Imam Syafi'i, dikatakan oh iya Pak Tua silahkan. Kemudian apa? Oh, memetik anggur, sudah dapat 2 keranjang, kemudian wahai Tuan, aku sudah memetik anggur, makanya upahku. Oke, silahkan diberi upahnya 1 keranjang. Beliau dengan senyum dan senang. Senangnya bukan dapat anggur. Kalau beliau ingin beli anggur, mampu beliau. Tapi senangnya ini, beliau merasakan bahwasanya teorinya Imam Syafi'i itu betul. Kemudian beliau tidak jadi pulang, beliau balik ke gurunya, yaitu Imam Maliki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Imam Malik, gimana kabar Anda? Alhamdulillah, ini ada anggur buat antum. Wah, gurunya dikasih anggur. Kemudian setelah memberi anggur, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya, ya Imam, wahai guruku, bahwasanya teoriku
lah yang benar. Loh kok bisa? Iya. Bahwasanya tadi aku itu tatkala pulang melihat ada orang panen anggur. Kemudian saya sudah wirawiri ke sana ke semiri, nggak dipanggil. Tapi aku berusaha, ini menjemput rezeki, berusaha mendatangi beliau, melamar kerjaan. Saya sudah punya CV kalau zaman sekarang ya. Keahlianku berapa? Saya sudah sepakatan gaji. Nah, kalau zaman sekarang begitu ya. Kemudian saya diterima, kemudian saya kerja, baru saya dapat upah. Maknanya kalau saya tadi mencoba tidak ada usaha, saya nggak dapat rezeki itu anggur. Apa jawaban? Oh begitu ya. Tadi saya itu dari tadi pagi pengen sekali anggur. Tapi alhamdulillah kamu datang ke sini membawakan aku anggur. Masya Allah. Ini loh orang-orang soleh itu dua-duanya dijawab oleh Allah. Maknanya Imam Syafi'i dikasih rezeki oleh Allah, rezekinya dalam bentuk kasbi. Apa itu kasbi? Sesuatu yang harus kita usahakan. Kalau kita nggak usaha, ya nggak dapet. Lek gak kerja, gak cair, begitu loh bahasanya. Kalau Imam Maliki diberi rezeki oleh Allah dalam bentuk wahbi. Wahbi itu apa? Yaitu apa? Tanpa dia meminta, maka diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh tentang kasbi. Kasbi itu bagaimana? Dahulu kala Sayyidatuna Maryam, beliau itu bukan nabi, beliau itu adalah waliullah dari kalangan wanita. Beliau itu solehah sekali, karena fil mihrab, beliau itu biasanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mihrabnya. Beliau itu bermunajatnya di mihrabnya di mana? Di Masjidil Aqsa. Mujahadahnya, zikir beliau itu di Masjidil Aqsa. Nah, beliau itu suatu ketika ada seorang laki-laki yang biasanya ngopeni Sayyidatuna Maryam. Beliau itu di dalam beberapa literasi beliau dikatakan masih saudaranya. Nah, bukan Nabi Zakaria, tapi Zakaria namanya. Nah, beliau itu tatkala mengetok pintunya, diketok pintunya. Tok tok tok. Maryam, ini makananmu hari ini. Ternyata Sayyidatuna Maryam tatkala dibuka sudah ada makanan di dalamnya. Apa? Ternyata Zakaria langsung bertanya, "Anna lagi hada ya Maryam?" Maryam, ini apa? "Hada min indillah." Ini makanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, orang saking solehahnya minta makanan dikasih langsung oleh Allah. Makanannya dari surga. Kita nggak tahu makanannya apa. Enak sekali pastinya dari surga. Makanan dari surga tidak bisa kita bayangkan. Kenikmatannya yang sangat luar biasa. Zakaria tertegun, Masya Allah, ini solehah sekali. Sehingga dia minta makanan ke Allah, langsung dikasih. Tapi pada saat itu, pada saat daerah Palestina itu, keadaannya guyub, adem pada saat itu diuji oleh Allah Sayyidatuna Maryam. Apa? Yaitu hamil. Hamil tapi tidak memiliki suami. Kemudian kalau hamil sebulan 2 bulan tidak kelihatan. Kalau hamil 7 bulan, sudah gede dong wanita. Pada saat itu masyarakat pada umumnya mengatakan, Maryam, kamu ketok itu kelihatannya solehah, kerudungmu gede, kamu senantiasa bermunajat di Masjidil Haram, kamu belum nikah tapi kamu sudah hamil, mana suamimu? Kamu ini solehah tapi zina kamu itu. Wah, digitukan sama masyarakat. Sehingga pada saat itu Sayyidatuna Maryam diusir. Dari mana? Dari Masjidil Aqsa. Diusirnya kemana? Dari Palestina, diusir jauh. Karena setelah Masjidil Aqsa itu antara kampung satu dengan kampung yang lain itu bainal amyal, bermil-mil. Kalau Anda sekarang diusir, contoh saya diusir dari Malang oleh masyarakat, ya tinggal searching akomodasi online begitu ya, Grab atau apa bisa itu. Nah, kalau nggak punya teman, ya kita tidur di Oyo yang murah-murah sementara atau ngontrak di tempat lain. Tapi zaman Sayyidah Umur yang belum ada Grab, belum ada Oyo atau Redos, sehingga apa? Beliau itu jalan kaki. Antum ketahui bersama jaraknya bermil-mil jalan kaki. Padahal wanita yang hamil itu diterangkan di Al-Quran apa? Wahnan ala wahnin. Orangnya lemas tambah lemas. Nah, beliau tatkala lemesnya model begitu jalan kaki sampai menemukan sebuah tempat, di situ ada pohon korma, beliau istirahat. Pertanyaannya, seandainya Sayyidatuna Maryam itu minta, ya Allah saya minta sate padang ya Allah, kira-kira dikasih nggak? Menurut Anda? Ya Allah saya ini minta tempe bacem, kira-kira dikasih nggak? Minta nasi gudeg, kira-kira dikasih nggak?
Ternyata Sayyidatul Maryam mintanya bukan itu, minta di atas itu ada kurma. Ya Allah, aku minta kurma tersebut. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dikasih apa enggak? Jawabannya adalah wa ghuzzi ilaiki bi jid'in nahlatin tusaqit 'alaihi rutuban janiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tendang itu kurma sehingga apa? Setelah ditendang, kurmanya baru dijatuhkan sehingga Sayyidatuna Maryam itu makan. Yang menjadi pertanyaan, tendangan kurma itu, jatuhnya kurma itu karena tendangan Sayyidatuna Maryam, apa memang Allah yang menghendaki? Jawabannya adalah Allah menghendaki kurma jatuh itu gara-gara tendangannya Sayyidatuna Maryam. Sehingga apa? Kerja kita itu hanya untuk merayu Allah agar supaya Allah memberi kita rizki. Rizkinya sudah ada, bukan kinerja kita. Sehingga apa? Kalau ada orang bekerja, salah kalau dia itu bekerjanya dengan menyalahi aturan Allah.